Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi membahas cuplikan-cuplikan video yang menarik yang sudah dirangkum, dan semoga teman-teman semua bisa mendapatkan tambahan informasi dan teredukasi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu, teman-teman. Let's go. Saya baru aja ngeliat VT-nya salah seorang influencer yang menjelaskan tentang bedanya sedimen sama pasir laut atau persamaannya. Katanya dia udah mencari tahu tentang apa itu sedimen dan apa itu pasir laut. Tapi ujung-ujungnya apa yang dia jelaskan justru malah menjadi tidak jelas. Sini saya bantu jelasin, tapi sebelumnya lihat dulu nih VT-nya. Gue itu baru melihat aja pemberitaan di luar sana yang membahas tentang masalah ekspor pasir laut. Bapak Presiden Jokowi kesayangan kita semua membantah buka lagi keran ekspor pasir laut. Itu sedimen, bukan pasir laut, beda loh. Ya akhirnya gue kepo dan tengah malam buta gue buku peraturan gitu ya. Pengertian yang pasir laut sama sedimen itu sama atau beda? Kita lihat dulu dari keputusan Presiden tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut. Yang mana pasir laut di sini adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan atau golongan B dalam jumlah yang berarti kecil dari segi ekonomi pertambangan. Dan lalu kita lihat peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Yang mana di sini pengertiannya hasil sedimentasi di laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, katanya seperti itu. Jadi pengertian dari sands atau pasir adalah along with gravel, slits, and clay are collectively known as sediment. Gravel, slits, and clay. Jadi tidak hanya pasir, tapi juga pasir yang sudah bercampur dengan batu dan menjadi batu lempung atau tanah liat. Apakah itu pasir juga? Sedimen itu adalah campuran dari semuanya. Jadi saya stop dulu VT dia yang masih berpuluh-puluh detik, yang masih ada dia ngomel, ngoceh, nyerocos, entah sampai bawa-bawa SpongeBob segala. Kita stop supaya kita bahas satu-satu, supaya kitanya yang ngelihat itu lebih paham lagi. Jadi tentang definisi daripada pasir laut dan sedimen, tentang apa yang dia baca di PP yang dia kutip, dan artikel yang dia kutip, saya 100% sepaham, setuju, bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar, sesuai dengan itu. Tapi, tanpa harus melihat artikel lain pun, kalau dia tidak malas membaca, di PP nomor 26 tahun 2023, udah dikatakan kok, sedimen itu juga terdiri dari pasir laut, lumpur, dan material lainnya. Yang kita harus pahami, bagaimana sedimen itu bisa terjadi. Ini ada sedikit penjelasannya. Jadi untuk memahami penjelasan tentang sedimen laut lebih jelas lagi, ini saya kutip nih artikel dari Britannica.com yang membahas sedimen laut. Ini udah diterjemahkan sama Om Google ya. Sedimen laut itu adalah endapan material yang tidak larut, utamanya batuan dan partikel tanah. Utamanya adalah batuan dan partikel tanah. Di highlight di sana ya, yang terangkut dari daratan ke lautan oleh angin, es, dan sungai, serta sisa-sisa organisme laut, hasil vulkanisme bawah laut, endapan kimia dari air laut, dan material dari luar angkasa, contohnya itu. Jadi sedimen di sini nggak 100% pasir, dan apapun itu, pasirnya yang ada di dalam sedimen itu berbeda jenis dengan pasir laut yang dia maksud gitu ya. Agar semua daripada kita jauh lebih paham, ini saya selipkan video di mana dijelaskan tentang bentuk real daripada sedimen laut, ya kan? Dan bagaimana proses sedimentasi itu terjadi. Ini ada orang yang jauh lebih ahli yang menjelaskannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ya. Ini kita sekarang ada di tepi pantai. Terus di sepanjang tepi pantai itu kita banyak sekali ketemu fitur-fitur traksi. Teman-teman bisa ngeliatin traksi. Ya, ini ripple nih. Ini namanya ripple bedding surface ya. Teman-teman bisa lihat. Ini STOS, terus Lee. Ini STOS, ini Lee. Ini STOS, ini Lee. Ini STOS, ini. Dan ini semuanya adalah batu pasir. Ya. Nah, tetapi yang menarik, ya, begitu kita masuk ke lembahnya, setiap kita ketemu ini STOS dan ini Li di lembahnya, ini kita banyak sekali punya hitam-hitam ini adalah karbon. Nah, karbon inilah yang kelak ketika sedimen pantai ini mengalami proses burial, ya, kelak material-material organik ini akan berubah menjadi karbon, menjadi material-material organik yang akhirnya kita lihat seringkali di dalam lapisan batu pasir di Singkapan. Itu kita jumpai, sering kita lihat sebagai karbonasius material yang mengisi di setiap lembah atau di setiap bedset dari sebuah ripple atau struktur sedimen traksi. Dan ketika sedimentasi itu tidak segera dinormalisasi, maka ini adalah contoh nyata apa yang akan terjadi. Saya selipkan sebuah video di mana terjadi sedimentasi di muara pantai. Ya, lihat sendirilah apa yang terjadi. Nelayan Desa Mundu Pesisir Kabupaten Cirebon harus berjuang keras untuk menyandarkan perahu sepulang dari melaut. Tingginya sedimentasi dan lebar muara sungai yang sempit menyulitkan mobilisasi perahu nelayan. Saat kondisi air surut, nelayan bahkan harus mengantri di ujung muara dan secara bergantian memasukkan perahu ke aliran sungai. Pasalnya, lebar muara hanya bisa dilalui oleh satu perahu nelayan saja. Kondisi ini pun menjadi persoalan bagi nelayan. Terlebih, mobilisasi perahu menjadi terganggu karena sedimentasi lumpur yang tinggi. Melalui proyek penataan kawasan pesisir, nelayan berharap muara sungai juga dinormalisasi. Sementara, nelayan Desa Mundu Pesisir berharap pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir bisa dilakukan secara optimal agar
Sedimentasi di kawasan muara tidak rentan terjadi, serta jika kondisi air pasang bencana banjirop. Jelas teman-teman ya. Jadi harusnya paham dong ya, udah lihat contoh kenapa sedimen yang ada itu harus diambil. Apalagi yang kita bicarakan adalah apa yang dikatakan Pak Jokowi mengenai ekspor sedimen yang mengganggu alur kapal. Jadi ini hanya pemilihan diksinya saja atau pemilihan kata-kata yang tepat gitu ya. Kalau dulunya itu dilarang pasir laut. Cantik tapi goblok ya. Jadi ya, ini bukan hanya bicara tentang diksi yang berbeda, tapi pengertian kamu dengan apa yang dimaksud sama Pak Jokowi juga beda. Pak Jokowi ngomongnya tentang sedimen yang dijelaskan sama mas-mas tadi, dan sedimen yang semacam video tuh yang ganggu tadi gitu. Itu yang dimaksudkan yang itu, sedangkan kamu berpikirnya adalah pasir pantai yang putih atau yang hitam yang kamu injak-injak di pantai buat bermain-main. Ayolah sayang, pintar sedikit dong kitanya ya. Dan kalian harus tahu ya guys ya, aku kemarin sudah bilang sedikit tentang erosi ya kan, dan abrasi yang disebabkan secara naturale gitu. Tapi kalau misalnya ini dikeruk, bisa dibayangkan nanti kita tinggalnya di mana barengan SpongeBob di Bikini Bottom ya kan. Inilah pentingnya intellectual quotient dan emotional quotient bagi seseorang ketika mendapatkan informasi. Ketika IQ, EQ seseorang baik, maka informasi yang didapatkan akan dapat diproses, dicerna, dan dipahami dengan baik. Tapi ketika IQ, EQ-nya buruk, maka hal yang terjadi adalah orang itu akan menanggapi dengan hal-hal yang gak masuk akal. Contohnya, salah satunya adalah living in SpongeBob house. Bicara tentang erosi dan abrasi, yang dia katakan secara natural tadi dengan masalah sedimentasi ini. Begini, erosi itu adalah pengikisan tanah yang terjadi karena adanya aliran air, udara, dan es, ya. Dan ini dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi, pengikisan ini terbawa gravitasi dari daratan yang tinggi ke daratan yang rendah. Yang paling rendah, dan daratan paling rendah adalah di pesisir pantai. Sedangkan, kalau abrasi adalah pengikisan si pantai sendiri karena adanya gelombang laut atau pasang surut itu yang merusak. Jadi, hasil pengikisannya ini nanti ngumpul di dalam laut. Udah beda ya, tempat sedimentasinya udah beda. Dan Pak Jokowi kemarin menjelaskan bahwa yang akan boleh diekspor adalah hasil sedimentasi atau sedimen yang mengganggu jalur kapal. Artinya sedimentasi yang terjadi karena erosi. Pokoknya intinya apapun yang dipergerakan, yang dilakukan oleh Pak Jokowi, mereka kan tetap pantau terus dan mencari kesalahannya. Ya, kita bisa melihat semakin hari semakin masif mereka untuk lebih gencar menyerang Pak Jokowi, karena mereka nggak mau Pak Jokowi itu berakhir dengan baik-baik. Mereka menutup mata dengan survei yang ada. Pak Jokowi di akhir masa kepemimpinannya itu surveinya tetap tinggi soal kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi. Mereka nggak nyadar itu, tapi saya rasa mereka sadar, tapi mereka nggak mau menerima fakta itu karena terlalu benci dan jengkel dengan Pak Jokowi hari ini, karena Pak Jokowi benar-benar ya menutup jalan nafas mereka. Teman-temannya luar biasa sekali ini orang-orang pembenci Jokowi ya. Semakin Pak Jokowi dihujat, semakin beliau terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengar katanya mahasiswa mau demo lagi ya, buat persiapan untuk menghentikan Bapak Joko Widodo sampai ke anak cucu menantu. Ada yang mau demo lagi katanya untuk memenjarakan Pak Jokowi. Ada yang mau demo untuk persiapan memanggil Pak Jokowi ke kantor KPK. Ya ada surat tahu itu Bang. Saya sebagai rakyat Indonesia yang cinta kepada negara dan bangsa, mari kita kuatkan, kita tekadkan, kita niatkan tanggal 22 apel akbar bela Jokowi. Maka saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia yang cinta kepada Bapak Joko Widodo, yang cinta kepada tanah air, yang cinta kepada bangsa dan negara, mari kita bela Pak Jokowi. Kalau ada mahasiswa yang demo ingin melengsarkan, ya, teman-teman semua mungkin yang di rumah yang pengen bela Pak Jokowi, tapi mungkin karena kalian jauh, kalian viralkan saja, tulis aja di kolom komentar hashtag terima kasih Jokowi. Dengan begitu makin banyak algoritma di media sosial yang akan membaca hashtag terima kasih Jokowi, agar supaya mereka yang melihat ini, yang sakit hati kepada Pak Jokowi, makin sakit hati. Viralkan aja hashtag terima kasih Jokowi, teman-teman. Mungkin dua video itu yang bisa menjadi pembahasan kita hari ini, karena saya tidak mau campur, karena memang benar ya, soal apapun yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu akan selalu dipantau oleh para pembencinya untuk tujuannya untuk mencari-cari kesalahannya, untuk mereka bisa menyerang Pak Jokowi ya.
begitu banyak kalangan dari mantan menteri sampai kepada konten kreator itu berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi di sini kita bisa melihat adanya para pembela-pembela Pak Jokowi yang berpikir dengan akal sehat, yang bisa menjelaskan atau mengcounter setiap narasi-narasi yang mereka giring untuk menggiring opini masyarakat untuk benci Pak Jokowi dengan segala kebijakan dan langkah-langkahnya. Itu ya cukup membantu untuk kita semua untuk bisa mengerti seperti yang dijelaskan oleh kakak tadi dalam penjelasan soal sedimen, yang gimana itu digoreng-goreng oleh mereka yang sebenarnya nol besar. Ya, mereka menggoreng sampai mengatakan kita akan tinggal bersama dengan SpongeBob di rumahnya. Apa sih? Ya, mereka padahal kita kan aman-aman saja, teman-teman ya. Mereka hanya berusaha untuk melakukan hal untuk menjatuhkan Jokowi. Makanya kita harus bersatu hati untuk sama-sama kita bela Pak Jokowi dengan cara sederhana. Tulis di kolom komentar ataupun dimanapun kalian mendapatkan komentar dengan hashtag terima kasih Jokowi. Dengan begitu kalian sudah membantu untuk masyarakat yang lain bisa mengetahui bahwa masyarakat berada dengan Pak Jokowi hari ini. Saya pamit dulu teman-teman semua. See you in the next video and God bless. Bye guys.